Terus ada pertanyaan selanjutnya nih buat Destri. Perbedaan peramalan dengan prediksi itu apa, Destri? Peramalan adalah proses perakiraan suatu variabel atau kejadian di masa datang dengan berdasar data variabel yang bersangkutan dengan masa sebelumnya. Sedangkan prediksi adalah suatu proses peramalan suatu variabel di masa datang yang berdasar pada perkembangan subjektif atau intuisi daripada data atau kejadian di masa lampau. Nah, itu dia teman-teman. Nih masih ada pertanyaan nih buat Destri. Perbedaan peramalan dengan perencanaan itu apa? Peramalan berhubungan dengan apa yang terjadi akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan perencanaan adalah berhubungan dengan apa yang kita anggap harus terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu dia teman-teman. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis dari peramalan itu? Jenis-jenis peramalan ada 3 jenis. Satu, peramalan ekonomi, yaitu membahas serius bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, suplai uang dan indikator perencanaan lain. 2, peramalan teknologi, yaitu berkaitan dengan kemajuan teknologi yang akan melahirkan produk-produk baru yang mengesankan kebutuhan publik dan peralatan baru. 3, peramalan permintaan, yaitu proyeksi permintaan untuk produk dan jasa perusahaan. Itu dia teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, Destri tahu nggak nih arti peramalan kuantitatif? Peramalan kuantitatif adalah menggunakan berbagai model matematik yang menggunakan data historis atau variabel berkausal untuk meramalkan permintaan. Oke. Selanjutnya, dalam peramalan digunakan metode kualitatif. Nah, kapan metode kualitatif ini digunakan? Metode kualitatif digunakan jika data masa lalu tidak dapat digunakan sebagai indikator kondisi masa depan atau masa yang akan datang. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih buat Destri. Apa saja tahap yang harus dilalui dalam peramalan? Ada 8 tahapan yang harus dilalui dalam proses peramalan, yaitu 1. Menentukan penggunaan peramalan itu, 2. Memilih hal yang akan diramalkan, 3. Menentukan horizon waktunya, 4. Memilih model peramalannya, 5. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk membuat peramalan, 6. Menentukan model peramalan yang tepat, 7. Membuat ramalan, 8. Menetapkan hasilnya. Oke, itu dia teman-teman tahap-tahap yang harus dilalui. Pertanyaan selanjutnya nih, faktor apa saja yang harus diperhatikan perusahaan dalam memilih metode peramalan? Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam memilih metode peramalan. 1. Keahlian memakai dan pencapaian sistem. 2. Waktu dan sumber daya yang tersedia. 3. Karakteristik pemakaian atau pemutusan. 4. Ketersediaan data. 5. Pola data. Itu dia teman-teman faktor-faktornya. Selanjutnya nih, apa yang dimaksud dengan manajemen rantai supply? Manajemen rantai supply yaitu hubungan dengan pemasaran yang baik dan keunggulan kerja yang terjamin untuk melihat dan sejalan tergantung pada peramalan yang akurat. Oke teman-teman, ini nih pertanyaan terakhir nih buat Destri nih. Sebutkan 5 metode peramalan kuantitatif. 1. Rata-rata bergerak. 2. Penghalusan eksponensial. 3. Proyeksi tren. 4. regresi linear. 5. Ekonometri. Oke teman-teman, jadi semua pertanyaan sudah dijawab ya oleh saudara Destri.